Oke, teman-teman mohon yang belum ada kepentingan menyampaikan sesuatu mohon di mute, kontrol masing-masing. Jadi supaya saya nggak perlu tegur satu-satu gitu. Oke ya. Jadi saya ulangi, pertama adalah agendanya adalah evaluasi, yang kedua adalah berbagi stock pick. Kalau dari record minggu lalu dengan win rate yang sedemikian rupa, ya kan, belum termasuk hari ini, dan beberapa juga memang masih relevan sebenarnya, masih relevan dalam arti kalau misalnya Bapak Ibu mau jadikan saham swing itu masih bisa. Kita walaupun MIC Pro itu tetap kena CL ya, tetap kena CL 2%, tapi lihatlah profitnya, terutama yang paling akhir itu kan akhirnya mode dukun saya berhasil ya. Saya menjanjikan ada saham 100% dalam 10 hari, ternyata cukup berapa hari ya, dari Selasa, berarti Rabu, Kamis, Jumat, Senin, 4 hari ya, 4 hari cukup 100%, bahkan lewat. Gitu ya. Itu ya mungkin keberuntungan saja. Tapi yang jelas win rate kita alhamdulillah tinggi. Lalu yang pengen saya sampaikan bukan pamer win rate sebenarnya terhadap teman-teman yang belum join di MIC Pro, tapi karena ini sebenarnya saya fokuskan ke teman-teman yang MIC Pro karena satu begini, saya melihat kan teman-teman ikut banyak grup dan saya lihat mentornya bahkan luar biasa. Guru kita bersama misalnya juga teman-teman ikut ke sana di Pak Juta gitu kan. Saya lihat di MIC Pro juga banyak yang ikut di Pak Juta. Walaupun Pak Juta juga ikutan di MIC Pro gitu ya. Jadi ini bocorannya aja. Pak Juta juga ada di MIC Pro walaupun akhirnya saya juga jadinya ikut di grup premiumnya Pak Juta gitu ya. Jadi kita saling bantu. Jadi misalnya Pak Juta ya namanya satu orang kalau harus melihat banyak sisi kan pusing juga dengan jamaah yang sebegitu banyak. Nah, saya juga istilahnya kulakan stock pick dari premiumnya Pak Juta juga kulakan stock pick dari MIC Pro lah, intinya gitu. Nah, dari Bapak Ibu tolong jangan lupa di mute. Dari hasil trading kemarin saya ingin menyampaikan evaluasinya itu begini. Bentar, saya sambil bantu mute. Pertama, ketika teman-teman saya kasih stock pick itu kan biasanya terutama yang sudah saya call sebelum sahamnya jalan. Upayakan entry dan exit-nya itu ikut ketika call buy dan sell. Jadi misalnya hari ini sell BCIC. Call-nya hari Selasa sore ketika mantul dari 131. Cuman kan rupanya karena banyak takut kan akhirnya belinya nggak tahu hari Kamis atau hari Jumat, bahkan ada yang nggak kebagian, ini kan sayang gitu loh ya. Yang kedua, perhatikan pengaturan money management sesuai kaidah atau kalkulasi yang disarankan. Maksudnya bagaimana? Kemarin kan kita sudah sampaikan sharing tentang bagaimana mengatur money managementnya. Misalnya sahamnya ada di support, maka gunakanlah minimal 60% dari jatah saham itu. Atau pertama kali mulainya dari gini dulu. Porto teman-teman, satu RDN itu jangan terlalu banyak. Karena apa? Karena nanti teman-teman selain susah memantaunya, cuannya nggak maksimal. Gitu ya, cuannya nggak maksimal. Padahal secara track record, win rate kita tinggi. Kalau win rate kita tinggi, tapi membagi portonya berantakan, tetap tidak ada rasanya. Tapi kalau win rate kita tinggi, pembagian alokasi dananya benar, pembagian lotnya benar, saya kira harusnya porto teman-teman bertumbuh. Kenapa kemarin saya fokus pada
money management itu karena begini sebenarnya. Beberapa teman-teman itu yang saya tahu win rate-nya tinggi. Begitu diminta masuk akun buka akun KISI, udah buka akun KISI aja nanti tetap saya pandu. Beliau bilang, Pak, bisa nggak dananya segini aja? Saya kaget. Kok bisa dananya segitu gitu, maksud saya dengan capaian win rate yang kayak gitu, saya membayangkan ini dananya kalau cuma nyari 10 juta harusnya cukup gitu. Harusnya cukup. Cuman saya kaget. Terus saya mikir, oh ini berarti bukan persoalan win rate berarti. Saya lupa menyampaikan tentang money management dan bagaimana caranya ngatur lot. Termasuk misalnya saya menyampaikan ini lotnya tipis ya, teman-teman nggak boleh masuk lebih dari 5%. Misalnya gini, kita nyopet di, waktu itu saya kasih contoh ESA ya. ESA itu bid tebalnya 20.000. Maka kalau kita nyopet di ESA itu maksimal lot 1.000. Nggak boleh lebih dari itu. Karena apa? Nanti susah keluar. Gitu ya. Jadi selain memperhatikan ini posisinya support atau dekat resist, kalau misalnya semalam teman-teman ikut ikut kelasnya Pak Niko dengan Pak Juta itu kan ada trading range yang ada middle range, quarter range gitu kan. Nah, cara masuknya kalau sahamnya gantung berapa lotnya, kalau di bottom berapa lotnya dan seterusnya. Mulai dari bagi porto. Yang kedua, disiplin, tidak ada hopping. Jadi kalau misalnya minggu-minggu sebelumnya yang seharusnya MPPA itu cuan, ada yang telat masuk, ya sudah terima telat masuk. Tapi kalau misalnya pivotnya dijebolin, apa yang dilakukan? CL. Saya agak kaget ketika ada pertanyaan, loh kok masih ada posisi di barangnya masih ada sementara harganya 605 gitu. Kan yang saya bisa komentari mudah-mudahan ya besok naik. Saya nggak bisa komentar apa-apa gitu kan. Oke, Pak Beni sebentar ya, saya lanjutkan dulu. Pak Beni resen sebentar ya, setelah ini. Yang kedua, itu poin yang ingin saya sampaikan di evaluasinya. Jadi pertama, tolong teman-teman ketika terutama saham yang sudah sejak awal, kayak misalnya tadi lah contoh film. Nah, cara membacanya kan begini, walaupun saya sebenarnya ada unsur kesalahannya. Evaluasi yang film tadi ya. Saya kan bilang, ini pagi harapan saya adalah dibawa turun ke 470. Lalu ketika ada dana masuk, harga berbalik maka masuk. Entry. Berarti kan maksud saya paling telat adalah 476, 478, 480 itu udah paling akhir karena sudah terkonfirmasi terkonfirmasi mantul dan terlihat ada inflow. Itu ya. Apanya? Layarnya, Pak. Layarnya nggak kelihatan. Sorry. Ya. Ini saya masih poin-poin ya. Oke. Jadi caranya begitu. Nah, kesalahan saya adalah karena semalam saya nulisnya udah ngantuk. Exitnya itu 500, 515, 530 maksimal. Cuma tulisan saya ternyata entry maksimal. Maksud saya adalah exit. Terus kemudian saya koreksi tadi ya. Saya baru sadar ketika baca setelah saya screenshot di MIJ. Aduh, saya salah tulis ternyata. Intinya itu ya. Nah, dan pastikan jangan hopping. Pastikan jangan hopping. Ketika jebol kayak Bina gitu, jebol ya jebol, sudah. Kita akui saja, saya salah, saya CL. Gitu. Nah, gunanya apa? Ketika kita CL 2%, maka kita punya cash lagi untuk bisa menangkap peluang yang lain. Ketika saya kasih kasih stock pick dengan win rate yang sedemikian rupa kan sayang kan kalau kita masih diem aja. Kecuali memang sejak awal kita pengen niat swing itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau sejak awal set plan kita adalah untuk trading, ya better out dan beli lagi di bawah nanti ketika kita sudah confirm dia balik arah. Oke. Sekarang saya ingin informasikan begini. Nanti malam
saya mau ke Merauke mungkin sampai hari Jumat, jadi mungkin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya tidak maksimal dampingi teman-teman terutama yang di MIC Pro. Jadi berbeda dengan yang kemarin-kemarin kan saya bisa yang ini buy harga segini, sell harga gitu ya. Sebaiknya jam segini, sebaiknya jam segitu, sebaiknya hari ini, sebaiknya hari itu. Kan saya kemarin-kemarin kan melakukan itu. Nah, mungkin dalam 4 hari ke depan saya tidak bisa melakukan itu. Kalaupun bisa ya hanya sekilas-sekilas gitu ya. Saya mohon maaf untuk itu, tapi saya ingin sampaikan ada beberapa stock pick barangkali yang masih menarik untuk teman-teman semua ya, untuk teman-teman semua. Jadi terutama yang ikut Zoom ini atau mungkin nanti yang ikut nonton rekamannya. Itu satu hal sebentar ya, biar agak sabar. Yang kedua, saya berencana kalau minggu depan saya longgar, maka teman-teman yang ikut di MIC Pro saya akan ajak untuk mungkin kalau jam 4 sore kayak gini ada beberapa orang yang sahamnya sangkut, kita adakan sesi konsultasi, tentu tidak direkam karena itu kan menyangkut privasi lah ya. Saya nggak akan rekam, paling mungkin dalam satu hari barangkali cukup 3 orang dengan portonya gitu ya, dengan portonya. Jadi kalau saya bisa melihat portonya, terus kemudian komposisinya kayak apa, risk profile-nya kayak apa, nanti kita diskusikan, baru saya bisa rekomendasikan. Saya melihatnya gini, karena kalau teman-teman, Pak ini gimana, Pak itu gimana, sementara saya tidak tahu penggunaan lotnya Bapak Ibu itu sudah berapa, risk profile-nya kayak apa, dananya berapa, dan seterusnya, saya terus terang agak sulit merekomendasikan atau sulit membantu recovery portonya teman-teman gitu loh. Nah, saya pengennya terjadi recovery terhadap porto dengan pengetahuan, oh ini loh komposisi portonya sebenarnya. Karena ini sifatnya semi private, jadi saya minta teman-teman nanti kalau misalnya kita adakan, jangan malu, buka aja, ini kondisinya begini Pak, sebaiknya saya ngapain gitu. Jadi misalnya hari Senin Bapak Ibu kirim filenya, baru kemudian saya bahas hari Selasa misalnya. Jadi nggak bisa hari Senin kasih profile, baru langsung seketika itu saya kasih rekomendasi. Itu kemungkinan salahnya kan jadi gede kan. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Saya maunya adalah sudah ada, saya tahu model portonya teman-teman kayak apa, terus nanti baru kelihatan saya harus merekomendasikan kayak apa. Nah, alhamdulillah minggu ini seperti yang 2 minggu lalu saya sampaikan, kemungkinan November yang akan manggung adalah Bank Mini dan kemungkinan saham teknologi. Yang sudah terjadi sekarang Bank Mini. Nah, kalau ngomong Bank Mini, yang besok masih bisa ditradingkan yang mana? Gitu. Menurut saya Bank Mini, nanti kita lihat ya chartnya ya. Bank Mini yang masih bisa ditradingkan setidaknya ada 3. Setidaknya. Nanti teman-teman silakan bagaimana cara menentukan pilihannya. Ini kita sudah sampai stock pick ya. Jadi poin yang tadi saya sudah selesai. Evaluasinya juga mohon nanti dicatat. Kalau misalnya nggak jelas tentang bagaimana money management dan seterusnya, tonton video yang lalu, ya kan? Tonton video yang lalu. Nanti kalau nggak jelas, nanti kita adakan forum konsul lah. Terutama saya prioritaskan untuk yang MIC Pro dulu lah. Karena gini, nanti kalau sudah pro tapi sahamnya babak belur kan juga percuma juga ikutan pro kan gitu. Oke ya. Kita masuk ke saham satu-satu. Yang pertama BKSW, BPKP dan Dinar, dari Bank Mini dulu ya. BPKP. Pak udah naik Pak berapa hari ini? Iya memang, karena sebenarnya rekomendasi buy saya ini hari Kamis ya. Hari Kamis, Jumat juga masih ada yang menyusul, dan hari ini kayaknya masih ada yang beli. Dan saya yakin
ini adalah sebuah pattern pembalikan arah dan ini resikonya paling kecil. Memang jeleknya BPKP kan gitu ya. Kalau masih di bawah tuh males banget ya, teman-temannya sudah arah lah, belasan persen lah, inilah itulah gitu ya. Sementara si BPKP masih di bawah. Kenapa saya masih bilang ini masih bisa ditradingkan untuk besok? Satu, resikonya rendah. Dua, inflow-nya masih terjadi. Ya, kalau nggak salah saya, inflow-nya masih terjadi. Jadi ini masih bagus. Level yang patut Bapak Ibu perhatikan adalah kalau saya targetnya ya area sebelumnya nih 476 Pak, 480. sorry Pak, belum share screen-nya belum muncul. Kebiasaan ya. Oke. Ya, Makasih, Pak. sorry. Ya, jadi ini untuk BPKP. Ini untuk BPKP. Jadi satu itu, kedua apa tadi? BKSW ya. Jadi BPKP menurut saya masih oke. Cuman sayangnya menurut saya ini kemungkinan besok swing high-nya baru koreksi. Kemungkinan saya nggak tahu bakal dikasih berapa, syukur-syukur sih dikasih ke level yang kita maui gitu ya. Level yang kita maui kan setidaknya ya paling kurang 460, syukur-syukur dikasih 480 paling, mudah-mudahan gitu. Tapi maksud saya gini, kalau misalnya cuman mau sehari dikasih 5% kan ya nggak nolak toh, gitu maksud saya. Nah, itu karena apa? Kenapa kok cuman sehari? Karena si IHSG-nya kemungkinan kan tenaganya habis di hari apa? Habis di hari Rabu ya. Kemarin kan Jumat inflow-nya gede. Hari ini inflow-nya kecil. Kemungkinan besok masih ada tenaganya, besoknya lagi kemungkinan akan dikasih koreksi selain posisinya sudah di resist. Jadi ini bisa jadi adalah last chance. Jadi teman-teman yang belum punya juga, ya kan? Kalau misalnya besok dibetot naik kan kemungkinan si hari apa? Hari Rabu pagi tinggal sisanya naik terus kemudian kemungkinan retrace kan gitu kira-kira. Nah, itulah kenapa saya bilang BPKP kalau misalnya mau trading sebaiknya ya beli pagi jual sore kalau belum punya ya kan. Itu dengan posisi yang sangat disiplin. Sebentar ya, Pak Hadi sebentar. Yang kedua saya lanjutin dulu ya, BKSW. Coba saya lihat. Ya, jadi ya itu sisa-sisa. Nah, kalau ini memang nggak banyak, target saya cuman tadi juga saya sampaikan di MIC Pro bahkan sebagian ada yang masih saya bilang sesi 2 boleh dijual karena targetnya hanya 200 berapa tadi saya bilang 203 205 lah ya area itu. Lalu itu untuk dari sisi ya screen-nya mati lagi. Masih PPT Pak, belum. Sudah kan ini sudah BKSW kan ya? Belum Pak, masih yang tertampil. Bentar, itu belum ya Pak. Masih PowerPoint. Ini coba ya saya ulang lagi ya. Oke, sudah? Belum, Pak. Oke, sebentar. Yang ini kali ya. Kalau ini udah. Dereng, Pak. Belum Pak. Belum juga, Pak. Share saya gimana ceritanya? Kok bisa begitu? Tumben-tumbenan. Bentar, ini harus saya buang-buangin dulu. 2 monitor, Pak. Satu sih. Makanya biasanya nggak gitu. Oke, saya ulang aja deh. Saya ulang, Pak. Saya ulang aja deh. Kok bisa-bisanya? One participant can share it. Ya, cuman saya kok yang bisa share screen. Bentar. Kalau gini udah. Belum juga, Pak. Katrok sekali ya. Oke, saya ulang deh.
Dari sini. Kalau ini, belum. Aman Pak, aman. Aman ya. Sudah. Oke, aman. Ya, BKSW itu memang sudah tidak jauh sehingga juga agak repot. Nah, bagi teman-teman yang suka bottom, saya melihat tadi ada apa ya? Tebik kalau nggak salah. Ya, tebik. Tebik ini, cuman ya ini catatannya balik lagi ke money management kan. Tebik itu kan kalau teman-teman yang duitnya kecil, artinya kayak teman-teman yang di MIC Pro dengan saldo 10 juta kan capek ya, capek trading tebik hanya naik 1-3% gitu ya. Ya walaupun sih ini saya nggak tahu nih kalau misalnya sampai di 29-20 berapa persen ya? Ya cuman 4% berarti kan, cuman 4%. Apakah cocok apa enggak? Tapi secara resiko aman, Ini adalah saham yang cocok. Kalau kayak tadi kan misalnya saya bilang Arto gitu kan, Arto sampai ke 16.000. Kenapa saya kasih yang lot tebal itu maksudnya kalau Arto kan cukup lah ya, lumayan lah ya. Kalau untuk teman-teman yang di MIC saya kira masih nampung. Nah, tebik itu mau di grup, mau 2 grup langsung juga saya pede aja. Jadi teman-teman yang punya dana cukup gede ya silahkan masuknya model tebik gitu, silahkan. Jangan masuk di MLPT karena menurut saya MLPT itu sangat low risk. Jadi ini saham-saham yang kemungkinan bisa dijadikan watchlist teman-teman besok. Kalau ini saya coba lihat. Ya, termasuk ini. Jadi barangkali entry-nya adalah di 14. Barangkali. Tapi ya nanti dilihat, saya belum lihat secara detail, saya baru lihat chart-nya. Tapi yang jelas kalau dari sisi bank mini tadi saya pikirnya sih itu ya, masih ada BPKP. Kalau Dinar gimana? Kita lihat aja yang upside-nya masih cukup. Ya, ini juga bisa, cuman ini kan lotnya tipis ya. Kalau untuk teman-teman yang dananya gede masuk Dinar kan nanti malah nggak bisa keluar kan, bisa masuk nggak bisa keluar. Itu yang saya tidak rekomendasikan. Gitu. Jadi jangan heran kalau orang duit kecil persentasenya bisa gede karena dia nyari saham-saham yang volatilitasnya tinggi gitu. Nah, kalau yang duit gede kan kalau masuk di saham yang volatilitasnya tinggi ya terlalu berbahaya kecuali kalau memang sudah atlet seperti ada pertanyaan ini dari ada pertanyaan dari Pak Hadi. Pak Hadi tanya, dengan adanya kompetisi kayaknya kalau pada manggung besoknya didam lagi karena para atlet lagi ngejar persen. Jadi baiknya main FT dan beli di support agar maksimal cuannya ya Pak. Iya. Ini kan yang kemarin saya sampaikan. Jadi sebaiknya kita harus sudah tahu risknya berapa. Karena kalau kita bisa beli di support betul, berarti kan ada reward yang luar biasa. Kayak kalau misalnya kayak Nobu tadi misalnya. Nobu memang sempat arah, tapi ketika dihajar kiri di sesi kedua kan ya lumayan juga nangis ya. Walaupun kemudian ada kabar baiknya menurut saya. Ada kabar baiknya untuk saham-saham yang kayak misalnya Bevich dan Vico. Oh ya, ini kan berdua nih. Ini adalah anaknya, sementara Vico adalah induknya. Dua-dua mau private placement. Jadi maksud saya gini, boleh jadi teman-teman hari ini nggak kebagian, tapi kalau ini retrace sampai ke bawah, sampai ke support lagi kan menurut saya bagus untuk teman-teman entry. Jadi teman-teman bisa jadikan saham ini untuk dijadikan watchlist. Saya nggak tahu apakah besok akan dilanjutkan ke sini, tapi dugaan saya sih idealnya di retrace dulu minimal sampai di tengah candle ini ya, minimal di 168, 170.
Itu untuk beverage. Nah, syukur-syukur kalau misalnya sempat sabar terus dikasih ke area 150, 152 kan teman-teman bisa ikutan beli lagi. Ini saya kasih bocoran artinya gini. Ini kan sebenarnya dia masih punya utang area sini ya, seperti halnya BNBA yang kita forecast bulan September, akhirnya tercapai juga hari ini kan targetnya. Yang kemarin saya upload videonya itu kan ada forecast saya tentang BNBA. Nah, kemungkinan beverage juga akan membayar hutangnya di atas, kemungkinan. Cuma teman-teman jangan langsung main HK, karena dugaan saya dia akan retrace dulu. Ya kalau dia ternyata kuat ya berarti cuma sampai setengah boleh masuk gitu kan. Atau kalau misalnya kalau kita misalnya pakai Vibo, coba dia sekarang sampai di berapa? Misalnya target. Nah, kalau misalnya kita pakai Vibo kan tetap tidak halu kalau kita ngincer di 280 toh. Masalahnya adalah sampai di 280 itu kapan? Karena dia mekanismenya apa? Mekanismenya private placement. Seperti halnya Bali. Teman-teman capek kan nungguin Bali? Akhirnya manggung-manggung juga. Nah, nanti kita lihat lah ya. Itu sih beberapa yang bagus. Dan menurut saya yang masih low risk kalau dibanding beverage. Cuman ini kelemahannya apa? Lot Sutra. Ya kan? Ini kelemahannya adalah Lot Sutra. Saya kemarin hampir call Pico tapi nggak jadi. Dan beberapa tadi saya melihat juga teman-teman MIC Pro ada yang nyampein, tapi saya nggak berani sampaikan di sini karena juga belum tentu beliau yang nyampein ke saya berkenan gitu ya. Tapi kalau ini kan memang sudah kita pakai mainan gitu ya. TP di sini, terus kemarin saya mau call buy lupa, akhirnya naik lagi. Nah, ini saham-saham yang mungkin bisa dijadikan watchlist teman-teman untuk trading besok hari. Nah, sekarang silahkan kalau mau diskusi. Cara screening sahamnya pakai apa? Kalau cara screening sahamnya kan saya sudah bagikan berulang kali ya, dari cara screening saham swing maupun dari screening saham harian. Nanti teman-teman Bapak tinggal lihat, Pak. Nah, Pak Beni ada apa? Present, silakan. Suaranya Pak belum muncul. Jadi? Halo? Ya. Ya Pak. Silakan. Itu tadi Pak, nanya BPKP tadi saya chartnya nggak kelihatan Pak. Minta bisa diulang lagi Pak. BPKP target minimal saya adalah 464 atau 48 sampai 480 dulu untuk besok ya. Untuk besok. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita kan nggak tahu nih, ada yang sudah punya posisi, ada yang baru masuk gitu kan. Kalau mengenali chart pattern ini kan jelas BPKP posisinya kembalikan. Itu kenapa ketika kemarin Pak Bini nanya kami, saya bilang udah beli aja Pak, beli. Itu. Nah, Jumat masih naik, hari ini juga masih naik. Nah, kalau misalnya kayak gini kan idealnya dia akan bikin sedikit lebih tinggi dari higher tanggal berapa ini? Tanggal 18 19 dong. Ya. Berarti kan setidaknya targetnya adalah di area sini 470 sampai 480 gitu. Saya belum gambar detail karena memang ya saya seharian sangat sibuk gitu ya. Jadi saya belum melakukan cluster gitu ya. Intinya targetnya segitu untuk BPKP besok. Jadi memang nggak terlalu jauh, tapi lumayan lah kalau misalnya nyangkul capek lah. Kalau dikasih 5% dengan lot yang lumayan ya lumayan bagus. Chen gimana Pak? Chen tadi saya baru call buy di MIC Pro tapi untuk dicicil ya. Tapi untuk dicicil.
kok MIC? Sen itu karena kita tahu posisi bandarnya ada di 304, begitu dia masuk ke 304 tadi ini, area sini saya bilang call buy. Sepanjang dia tidak breakdown lower low, kita masih bisa beli. Gitu. Saya baru ingetin tadi teman-teman di MIC Pro, yuk cicil yuk, baru nyicil. Artinya karena ini posisinya di tengah, bagaimana ngatur lotnya kan gitu. Tadi ada Bu Ai bilang, Pak saya sudah masuk di 340%. Oh iya bagus. Nah kalau dia sudah confirm balik arah, nanti tinggal kita tambah lagi gitu. Karena ini saham Chen ini adalah saham swing dan waktu itu kan Zoom terakhir kan saya bilang saya sudah jual di sini dan belum beli lagi. Beli laginya kapan? Saya nunggu masuk di range buy area. Gitu. Kalau dilihat dari money inflow-nya sih masih bagus dan ini ada di average bandar. Gitu. Jadi saya tadi baru call buy untuk Chen. Itu. PNBS Pak gimana? PNBS baik-baik saja. PNBS baik-baik saja, tapi sebaiknya kalau misalnya ini kan tergantung gaya orang ya, tergantung gaya orang. Kalau yang kuat nahan swing panjang ya tahan aja. Tapi kalau yang nggak kuat gatel gitu ya sudah area berapa ini 100 sampai dengan cluster ini kan kalau misalnya kita buat cluster kan kita tinggal cari pivotnya aja gitu kan. Misalnya pivotnya ini adalah 103 105 berarti TP lah area situ. Minimal TP berapa? Minimal TP-nya 100. 99 lah biasanya kan kalau 100 terus mundur gitu kan. Udah dikirim juga kan? Hah? Iya. Udah dikirim klasternya. Okay. Ya, pokoknya intinya begitu ya. Nah, untuk PNBS sih masih oke. Nah, ini tergantung teman-teman kayak kemarin kenapa SMBR saya masukin ke udah TP aja dulu gitu kan karena saya mikir gini. Memang SMBR itu kan saya call back 720 untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan swing. Tapi untuk teman-teman yang tidak sanggup swing panjang, ya sudah 800 apa? TP dulu. Iyalah, like phải swing tại Miami kiểu đéo loh. Ini kan lumayan nih. Lumayan kalau dikasih ke bawah lagi masih bisa beli lagi gitu kan. Masih bisa beli lagi. Gitu. Gitu sih. Ada yang lain? Doit gimana Pak? Apakah ada potensi untuk lanjut naik? Doit saya tadi pada teriak-teriak duit saya malah nggak lihat. Kena cluster. Oh iya. Oh, pas banget di garis saya. Ya, saya belum lihat juga harga batu baranya kemana. Tapi ya Baru naik Pak. Baru naik ya? Ya. Kan ini kan gambar lama saya ya. Ini gambar lama saya gitu. Artinya kalau duit ya sebenarnya TP1 lah istilahnya gitu ya. Artinya kalau beli sekarang ya tinggal ngatur lot. Dalam arti bahwa ketika kita meyakini coal, CPO, crude WTI oil, minyak itu masih bagus, ya berarti kan tidak usah cut loss kecuali di sini. Cuman jadi range cut loss-nya jadi jauh kan. Kalau mau sabar berarti nunggu dia masuk range area lagi. Apakah dia akan naik lagi? Nanti kita lihat coba ya. Saya intip di datanya. Duit itu kayak apa profilnya ya? Bentar. Duit mungkin masih bisa Pak ini Pak. Mungkin masih bisa. Kalau ngelihat money inflow-nya ya masih bisa sih. Cuman ya itu resikonya meningkat. Kalau misalnya Bapak sudah punya, ya besok bisa ancang-ancang TP dulu mungkin. Gitu. Untuk area apa namanya? Untuk area yang daerah sini berapa ini? 320-an lah ya. Daerah situ. Kalau ngelihat dorongannya sih 324 Pak. Ya sekitar itulah. 324 326 ya.
BPKP ada BTS besok, ada koreksi, ada apa enggak koreksi dulu besok, hampir tes resist. Nah justru itu Bu, justru itu menurut saya BPKP itu karena tadi saya lihat infonya juga masih bagus, adalah kesempatan terakhir untuk bikin, saya kira bikin swing high dulu ya. Coba saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu datanya. Iya Bu, masih kuat harusnya BPKP untuk bikin swing high besok. Gitu. Makanya tadi saya bilang siap-siap TP aja gitu. Kalau keren Pak, keren. Tadi sudah ada yang nanya kayaknya Pak di grup Pro. Kan Bapak ada di grup Pro. Saya bilang iya bagus, Dan nggak dikit apa-apa. lagi katanya. Iya, bagus nggak apa-apa. Kata Pak Artinya Jata. sudah mulai bisa cicil beli, ya kan? Ini kan saya ngitung-ngitung sendiri nih. Saya coba kira-kira dia akan ada di mana gitu. Kan saya bukan ahli BTS nih, bukan ahli. Cuman saya mengira-ira kapan dia akan diledakin lagi ke atas. Boleh cicil beli menurut saya dengan stop loss yang sangat rendah. Coba saya hapus dulu ya, biar nggak ruwet chart saya. Iya kan, berarti kita menggunakan cluster yang ini kan. Kalau atau paling sederhana ini lower low-nya 103. Kalau misalnya mau dikasih toleransi lebih banyak, jangan jebol 100. Berarti masih boleh beli. Kalau misalnya teman-teman mau beli di 106 sampai dengan 100 misalnya, ya oke, nggak masalah. Gitu. Kalau saya sih ngelihatnya gitu. Cuman ya itu keren itu kan kalau lagi sideways yang ngebosenin, kalau lagi narik ya terus-terusan gitu kan. Enaknya di situ. Itu sih keren oke menurut saya. Kalau misalnya teman-teman masuk Prim masih aman Pak lah. Prim kemarin kita bukannya udah TP, tapi masih bisa beli lagi kayaknya ya. Coba lihat. Prim itu kan kemarin saya bacain detail TP minimalnya berapa? 460, 480 sampai dengan 360, 380. Ini kan kena semua nih. Ya. Nah, yang belum kena 400-nya. Prim tergantung posisinya. Jadi maksud saya gini, kalau dibilang masih aman ya masih, dia masih karena dia terus membuat higher high higher low gitu kan. Masih aman Pak. Tergantung posisinya. Waktu kita beli kan di 340 ya. Terus saya bilang TP 360, 380, 400. Dapat di 380 kan. Bank digital ikut window dressing atau balik ke sektor-sektor langganan. Kayaknya kalau saya melihatnya sih siapa? Bank digital adalah pengisi keuangan ketika IHSG membagongkan sampai dengan barangkali sampai dengan minggu ketiga November mungkin ya. Kalau nanti minggu keempat November sampai dengan pertengahan Desember atau minggu ketiga Desember itu adalah jatahnya balik ke blue chip. Jadi ya manfaatin aja dulu kekosongan ini dengan main di sektor bank mini dan mungkin bisa dilirik sama healthcare ya. Itu tinggal Tanggal dilihat 18 Pak. 18. Ada Mercury retrograde itu. Ya oke lah. Ya, artinya ketika IHSG masih galau, menurut saya sih kita masih bisa bermain di area ini, bank mini, tekno sama healthcare gitu. Masih bisa. Jadi enaknya indeks kita gitu kan, kalau yang ini kacau, yang ini jalan, yang ini berhenti, yang ini jalan. Cuman memang kita harus segera sadar kapan kita harus segera switch ke blue chip lagi, kapan kita balik lagi ke goreng-goreng gitu kan. Itu aja sih. Gitu. Jadi kita masih punya waktu sekitar 2 mingguan lah. Sekitar 2 mingguan untuk main goreng-gorengan. Gitu. Pak, revisi tanggal 11 sampai 18 trading range IHSG-nya segitu-gitu aja. Iya, ya artinya kan masih yang gorengan kan yang main gitu. Third, second leg kan. Gitu. Ya.
Oke. Bchip. Iya, MLPT tadi saya lihat 3380 ya. 3380 di bawah itu cut loss karena belinya 3400 kan. Belinya 3400. MLPT itu belinya 3400. Tadi dikasih lagi ya. Balik lagi dia ya. Jadi kalau jebol ekor, ini kan ekornya paling banter tuh. Area itulah. Gitu. Ya sangat, menurut saya sih sangat low risk dan Bander juga sangkut di atas. Masih sangkut di atas walaupun nggak jauh banget ya, Tapi maksud saya gini, ini dari sisi hitungan technical oke, Fibo-nya di berapa? 0,382 oke, benar. Secara bentuk chart pattern-nya kayaknya dia mau bikin cup gitu ya. Berarti kan kalau di breakdown ke bawah kan batal. Better kita keluar gitu kan. Mending CL 20 poin daripada keseret-seret gitu. Daripada keseret-seret. Itu sih untuk MLPT. Bocoran saham Baker dalam 10 hari lagi, Pak. Waduh, saya belum berani ngomong sekarang. Nanti aja Senin ya. Saya berharap hari Kamis Jumat udah jalan, jadi Senin udah mulai kelihatan gitu. Ya nggak jalan jauh, tapi sudah kelihatan terus diakumulasi maksud saya. Ini kan saya baru menduga-duga nih kok kayaknya ada sesuatu yang gede. Makanya tadi saya bilang yang 10 hari Baker mau gitu. Ya saya belum berani sebut lah. Itu ada yang lain? Archie malu-malu ya. MBSS, Pak. MBSS, oke. MBSS ini kok. Nah, iya bener. Iya, MBSS bisa dibeli. Tapi nawar ya. Kalau saya modelnya tetap nawar dan ya sama kayak coba saya lihat MBSS. Saya tetap nggak pede kalau cuma ngeliat chart doang sih. Nggak pede. Tapi bagusnya dalam arti gini, jelas terlihat reverse, ya kan? Dia technical correction, lalu langsung di reject kan gitu ceritanya. Kalau misalnya kita mau ukur dari sini ke sini kecil, misalnya kan, tuh pas banget kan secara Fibo. Dan kalau misalnya kita mau masuk berarti kan di dekat ekornya kemarin kan, tadi ya. Itu kalau saya ya posisi MBSS. Ini kan Mas Andrea Gandhi dari kemarin kan MBSS Pak ya. Cuman setiap lihat saya mesti kelewat. Makanya akhirnya saya call-nya SMDR dengan info yang sangat bagus kemarin itu kan. Itu dan akhirnya hari ini dikasih 11%. MBSS masih oke sih. Nggak ada masalah apa-apa di sini. Kalau mau beli di area 730 740. Ya. Oke lah. 730 oke ya. Gitu. Ada yang lain? Nah memang gini ya, saya sebenarnya agak merasa gimana gitu sama teman-teman yang di MIC itu karena agak sulit kan kalau mandu trading di dua grup dengan tingkat detail yang sama gitu kan agak sulit ya. Jadi saya hanya bisa memandu yang detail cuma satu doang. SMDR-nya mau nambah nunggu di mana? SMDR kalau nambah nunggu di mana? Ya sebaiknya sih ini kan breakout Pak ya. Berarti ini breakout kan posisinya? Ya, breakout. Nah, breakout itu kan kemungkinannya adalah satu dia tes kembali resist yang sekarang jadi support, artinya di area mana? Di area tengah, atau caranya adalah
lihat respon market besok. Kalau dia mau bablas terus ya sudah, silahkan tambah. Kalau mau dia koreksi, kalau dia mau koreksi berarti kan kita gini kan, Pak, kan kita nggak tahu Pak, dia besok mau koreksi apa enggak. Begitu market jalan, seharusnya teman-teman tahu ini mau koreksi atau mau lanjut gitu ya. Kita mau koreksi atau mau lanjut. Kalau berdasarkan track record-nya, dia kan selalu bikin kompresi dulu baru naik gitu kan. Artinya korektif gitu loh, naik turun. Nah, beda memang ceritanya ketika saham sudah breakout. Ketika saham sudah breakout, memang biasanya adalah yang terjadi adalah lanjut gitu. Cuman ya kita tidak tahu apakah coba saya lihat ya SMDR. Saya lihat dulu datanya karena kalau hanya pegang chart saya biasa yaitu tadi kurang pede. Bentar. SMDR. Kok jauh? Oke. Order book. Kemungkinan lanjut sih. Kalau kayak gini kemungkinan lanjut nih. Kemungkinannya lanjut. Gitu. Artinya resikonya di mana kalau misalnya pagi-pagi saya nggak mau ketinggalan, misalnya gitu ya. Pagi-pagi saya nggak mau ketinggalan. Ini buy di current price misalnya, berarti kan stop loss-nya 885 gitu kan. Karena berarti kan dia mau koreksi. Atau saya buy dengan lot tidak seberapa, begitu sampai dikasih koreksi setengah, saya masuk lagi gitu. Itu bebas sih. Bebas tekniknya. Tapi kalau ngelihat secara data dia akan lanjut besok. Itu. Ada pertanyaan lagi tadi apa ya? Cat. Di chat itu ada Bika Bos, Pak, gimana? bos. Bos kemana bos? Ini malah nggak saya lihatin. Bos kayaknya mau sentuh low lagi ya. Jadi harusnya bisa mantul besok ya harusnya ya. Kan ini berusaha untuk reverse, untuk balik ke atas gitu kan. Nah, posisi bos memang kalau sekarang itu sangat low risk dengan SL masih sama berarti kan. SL-nya masih di waktu itu saya bilang berapa? 8. Saya sampai lupa loh. 84 ya. Bos itu SL-nya masih tetap di 84. Targetnya ya masih sama. Jadi harusnya kalau model kayak gini kan, kalau misalnya memang dia mau mau balik ke atas kan dia tidak boleh bikin lower low baru yang ini kan, nggak boleh 86. Ini 86 bener ya. Jadi saya gedein. Ini kan dia bikin lower low, higher high, turun. Harusnya ini bukan lower low kan. Balik lagi ke atas harusnya. Mudah-mudahan yang terjadi memang seperti itu. Jadi kalau misalnya dikasih, ya boleh spike buy lagi di 88 atau 87 gitu. Nah, ya ini juga tips bagi teman-teman. Jadi kalau ada saham model Archie, terus model bos yang ketika dia koreksi di bawah mother candle begini, sebaiknya dipakai trading. Jadi jangan langsung hoping untuk langsung mengembalikan posisi ini, gitu ya. Berarti kan dia tekanan jualnya gede. Cuma memang ada kabar baiknya, dia biasanya akan berhenti di area ini dan terus mencoba untuk naik karena dia nggak mau breakdown downtrend line-nya kan nggak mau di break nih. Kalau kita ngelihatnya dari sini kan modelnya coba lihat higher high higher low, cuma memang posisi low-nya itu secara Fibonacci dalam bisa 0,23 atau 0,382 gitu kan.
Nah, jeleknya apa yang bikin orang nggak betah di gorengan kan gitu sebenarnya. Jadi kalau sekali dia kena koreksi dalam, gitu. Tapi sekali dia ngegas kan kayak waktu saya call di sini kan, jebret dapat 30% kan gitu kira-kira. Pak Esa dan MNCN kira-kira gimana? MNCN masuk uptrend lagi kayaknya. MNCN oh iya, MNCN bagus gitu kok. MNCN berarti kan nyamperin area 1000 lagi ya Pak. Gitu. Karena kan ini ngebreak apa namanya? Minor resistnya kan berarti. Ngebreak minor resistnya. Jadi barangkali dia akan coba tes resist yang ini level selanjutnya kan gitu. Yang akan dites selanjutnya adalah level 1000 untuk MNCN. Menurut saya sih gitu. Kalau untuk MNCN. Mari saya nggak mantau, jadi saya nggak tahu. Coba kita lihat. Oh iya ya, berarti mari menuju support sebelumnya ya, area 400 berarti ya. Mari menuju support sebelumnya area 400. Cuman kan ini begini, kelemahannya mari sebenarnya kan ini emiten apa? RI ya kalau nggak salah ya, barengan si ABA itu kan. Nah posisinya mari ya walaupun ada kalau yang suka divergen ya ini nggak tahu ya nanti apakah jadi bull div apa enggak saya nggak tahu. Cuman gini yang bull div itu siapa ya? Bentar. Oke, sudah. Cuman kelemahannya mari kan gini, ini kan saham RI, sementara terlihat fasenya seperti AMRT, dia mau membentuk apa? Fase distribusi. Jadi setengah parabolik ini kan dia terlihat mau membentuk pola-pola. Kalau secara market structure kan berarti distribusi. Artinya apa? Bukan berarti tidak bisa cuan di sini, tapi resikonya sudah meningkat. Kalau saya sih gitu. Kenapa mari saya tidak masukin. Walaupun kalau misalnya dikasih 400 terus misalnya dikasih lagi ke 450 juga sudah di atas 10% sih memang itu. Itu posisinya view saya untuk mari. Jadi masih bisa di trading kan bisa. Saya nggak tahu apakah ini nanti ketika dia masuk ke sini akan jadi bull div apa enggak, saya nggak tahu. Tapi ya, let's see. Kalau satu lagi mungkin bisa diklik. Saya belum lihat juga posisi di belakang layarnya seperti apa. Itu Bu Eri. Oh ya Bu Eri, kayaknya nanti saya invite aja ya ke Pro ya. Terus siapa ya? SBMA. Tuh saya nggak mantau ya SBMA. Ukulan. Wah, ngeri juga ya. Cakep nih. Ya, kalau secara chart cakep banget sih. Kalau secara chart ya. Artinya besok kalau misalnya punya nyali kan berarti bisa buy kan? Stop gap ya Pak. Hah? Iya. Targetnya gap. Iya, udah gitu. Oh, cakep ini barang. Coba, tapi ingat ya, saham-saham kayak gini harus SL-nya harus ketat ya. SL-nya harus ketat. Misalnya, dan ketat itu dalam arti gini, harus disiplin gitu loh. Yang saya khawatirkan kalau teman-teman masuk saham model begini, volatilitasnya luar biasa, teman-teman nggak disiplin. Nah, itu yang saya, agak pusing. Risk reward-nya bagus, risk reward-nya sangat bagus. Gitu. Terima kasih nih Pak,
SBMA-nya. Saya jadi lihat nih. Oke, saya kira itu ya, cukup ya. Jadi ada 3 poin setidaknya. Jadi satu, saya ingin menyampaikan evaluasi ke teman-teman. Tolong yang saya sampaikan tadi diperhatikan. Kalau cara screeningnya kan saya sudah bahas. Nanti teman-teman tinggal lihat aja ya. Nanti teman-teman lihat aja. Mau mode yang harian atau mode yang swing kan saya sudah sampaikan. Lalu yang ketiga, mungkin minggu depan, terutama yang sudah pro, ayo kita adakan konsultasi untuk bengkel saham lah ya, supaya nggak banyak sangkut. Nah, baru yang ini stock pick-nya nanti tinggal dipilih lagi karena memang saya tidak persiapan secara detail. Tapi ya kalau saya dengan hype-nya apa tadi? Bank Mini saya kira itu bisa jadikan watchlist lagi, tinggal teman-teman masuk di support dan resistennya aja gitu. Terutama BPKP yang sudah punya bersiap TP gitu. Kalau tenaganya sih harusnya masih ada, jadi besok menurut saya harusnya ada kenaikan. Nah, ini juga bisa jadi referensi nih, walaupun saya belum ngintip di dalamnya ya. Belum ngintip di dalamnya di balik layarnya kayak apa. Saya kira itu. Ada pertanyaan yang substansial lagi? Dua orang lah barangkali ya sebelum saya akhiri, karena saya mau ngambil hasil PCR sebelum maghrib. Jadi nggak bisa lama-lama. Monggo. Nggak ada? Cukup? Terima kasih nih Pak Hadi ya, SPMA-nya. Kalau cukup, sementara saya akhiri itu ya, informasi yang ingin saya sampaikan. Sekaligus minta doanya mudah-mudahan perjalanan saya lancar besok, sampai bisa pulang lagi dan bisa mandu teman-teman lagi dengan intensif. Saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.